Centaurus P200 box mode by Losvape. Oke, tentunya. Walaupun Potensio tetap dia menggunakan chip dan chipnya juga ada safety-nya, jadi kalian nggak perlu khawatir ya teman-teman untuk mod-mod seperti ini. Cuman performanya oke ya, dengan body yang kalau menurut gua cukup eye-catchy ya. Walaupun memang kalau Potensio bentuknya dengan yang lain mungkin agak mirip-mirip ya teman-teman. Yo, what's up guys, balik lagi dengan gua Scania-chan. Oke, kali ini kita ada sebuah box mod ya temennya, atau sebuah mod ya temennya, yang telah sukses dengan varian M100, M200 ya. Tiba-tiba si Losvape atau Centaurus series ini mengeluarkan sebuah produk terbarunya. Dan maka itu, ini dia. Kita kedatangan Centaurus P200 box mode by Losvape. Oke, tentunya. Jadi ini adalah keluaran dari Losvape yang kemarin-kemarin ya. Dulu tuh Losvape tuh ngeluarin produknya selalu dengan nuansa digital atau apa ya? Ya digital ya temennya, dengan dia ngeluarin Telema. Terus si Centaurus, ya, terus M100, M200. Yes, pokoknya beberapa mod keluaran Losvape itu biasanya digital ya temennya. Dan kali ini ya, dia mengeluarkan terobosan terbarunya. Dia membuat sebuah mod dengan sistem Potensio ya temennya, atau sistemnya voltase ya temennya, yang dinamakan P200 box mod ini ya temennya. Nah, ini ya. Bentuknya seperti ini ya, ini Losvape Centaurus P200 ya by Losvape ya temennya. Oke, dengan chipnya yang tetap menggunakan metode Quest. Jadi ini chipnya sama dengan mod-mod yang keluaran kemarin ya M100, M200, terus Telema dan lain-lain, dan dia tetap menggunakan sistem Quest. Tapi dengan sistem ini kali ini adalah Potensio ya temennya. Oke. Nah, di sini di samping ini ada detailing tentang produknya ya. Di sini ada max watt 200 watt. Jadi ini tetap dia menggunakan, makanya dinamakan P200 karena maksimalnya tetap di 200 watt ya outputnya. RBA mode ya, dia ada mode RBA nya juga, multifungsional ya, fire button, oke, profesional power dial button, oke, dan customizer panels, oke. Jadi panelnya bisa dimodif-modif atau bisa kalian ganti-ganti ya temennya, oke. Nah wis ya, kita langsung coba bongkar dulu ya temennya. Nah ini ya, ini kita langsung coba bongkar aja nih. Set. Masih buku manual ya temennya. Oke, di sini ada manual booknya ya. Di sini manual book, kayaknya dengan berbagai macam bahasa ya temennya. Jadi ini tebel karena bahasanya banyak, dan pastinya di sini ada bahasa Indonesia juga ya, karena syarat sekarang untuk device di Indonesia harus ada manual book dengan bahasa Indonesianya. Oke, dan di sini ada warranty cardnya. Nah, ini kalau kalian ada kendala-kendala, kalian bisa klaim langsung ya temennya. Cuman kalau saran gua, kalau misalnya baru beli terus kendala ya, kalian masih langsung minta tuker ke tokonya tempat teman-teman beli ya temennya. Oke, wes ya, kita coba bongkar dulu. Ini nggak ada kelengkapan yang lain lagi ya. Oke, di sini ada USB cable nih Type C, jadi ini bisa dicas langsung ke box mode-nya. Cuman kalau saran gua, kalau menggunakan box mode Potensio seperti ini, mending kalian casnya lewat desktop ya temennya, karena minimnya chip yang ada di dalam sini. Takutnya ya kalau misalnya tiba-tiba ada arus pendek, bisa meleleh chip atau misalnya terkendala dengan chipnya ya temennya. Oke, wes ya, kita langsung buka aja nih kilo. Nah ya, untuk produknya seperti ini ya. Ini ternyata bedanya dengan M100 dan M200 ya temennya. Kayak gini, kalau kemarin kita feel-nya megang Losvape Centaurus series ya, biasanya kan bodinya menggunakan aluminium alloy. Nah, untuk kali ini yang P200 ini dia menggunakan bodinya ini menggunakan frost ya temennya. Ini bodinya body frost. Jadi ini kayak akrilik tapi dia burem gitu ya, namanya frost ya temennya ya. Ini bodinya seperti ini. Oke, dengan panel-panel pun sama, dia menggunakan frost juga. Nah ini ya, menggunakan frost juga. Nah dengan logonya masih logo Centaurus, mirip seperti logonya M100 dan M200 ya temennya. Oke, nah ini untuk panel bisa dibuka kanan kiri. Kita lihat tampak luarnya dulu ya temennya. Oke,
Untuk pin konektornya, nah ini menggunakan 510 dengan pin konektor gold plated, dan ini pastinya spring ya. Kita akan coba tes ya tentunya apakah dia spring atau enggak. Nah, ternyata dia spring ya guys ya. Jadi ini bisa untuk segala atomizer ya, mau pakai RTE, mau pakai RDE, RDTE, apa RDTA ya tentunya ya. Mau pakai apa sebenarnya kayak dispo pot, dispo RTE gitu bisa semua ya temennya. Jadi semua atomizer bisa masuk ke sini ya temennya. Oke. Dan juga di sini buttonnya ya ini menggunakan nih ya, buttonnya itu tengahnya hitam tapi lingkarannya ini gue menggunakan warna gunmetal ya. Nah, ini dia sistemnya clicky juga. Nah, ini sistemnya klik ya. Jadi ini buttonnya beda dengan M100 dan M200 ya temennya. Kalau M200 dan M100 dia agak soft ya, untuk button itu kliknya itu agak kayak ada kayak apa ya, perdamai gitu loh. Begitu kayak klik itu kayak ngerdem-ngerdem. Nah, kalau ini dia langsung los ya, ceklek-ceklek gitu ya temennya. Oke, dan di sini ada potensiometernya. Nah, ini kalau kalian mau setting kalian tinggal puter-puter aja. Oh, ternyata tetap muter harus pakai kuku ya temennya. Jadi ini ternyata apa ya, kayak variasi doang ya yang ininya ya. Kukira ini akan bisa diputar, ternyata enggak. Jadi kalau nggak pakai kuku, kalian bisa menggunakan pinset seperti ini, kalian bisa putar-putar tuh ya. Jadi ini jarum jamnya ini bisa kalian putar-putar ya, minimal di potensio 1 sampai di potensio 5 ya guys ya. Nah, seperti ini ya temennya. Nah, biasanya kalau ini kan 5, jadi kan 1 sampai 5 dibagi 200, berarti 5 dibagi 200 40 ya? 40. Oke, jadi untuk per satu levelnya ini dia 40 watt ya temennya. Jadi kalau satu dia 40 watt ya, kalau kedua 80, ketiga berarti 120 ya temennya, 120, 160 dan 200. Jadi tergantung kalian mau pakainya watt berapa. Nah, itu kalian tinggal puter-puter aja ya. Biasanya beda device akan beda power juga. Jadi potensio nggak akan sama. Misalnya merek-merek yang lain menggunakan potensio, tergantung ya outputnya wattnya berapa. Nah, kalian jangan samain di situ ya. Biasanya kalau misalnya merek ini kok biasanya di tengah, nah belum tentu. Misalnya kalau ini di tengah, ini berarti wattnya di 120 guys. Jadi jangan langsung nyamain dengan device-device yang lainnya tentunya. Oke. Dan di bawahnya sini ada USB portnya. Nah, ini adalah Type C yang buat teman-teman ngecas sebenarnya ya. Jadi tapi saran gua jangan dicas di sini ya temennya. Mendingan kalian pakai desktop aja. Oke. Wes ya, tampak luarnya seperti ini ya. Memang kalau box mode atau mode dengan sistem potensio udah pasti simple ya temennya, nggak akan ribet-ribet ya temennya. Oke, nah kita akan coba lihat panel, kita buka. Nah, ini panel 1 ya, ini bisa dibuka. Dan yang satunya adalah panel yang kedua. Nah, ini adalah baterai portnya ya temennya. Oke, baterai portnya dia menggunakan baterai 18650. Dia menggunakan dua baterai ya, 18650. Dan di sini ada pita untuk membuka si baterainya ya. Di sini juga tertulis lost vape ya. Ini ada tulisan lost vape dan ada desain and manufacture by Lost Vape Ltd. Oke. Wes ya, seperti ini ya. Ini nggak ada yang ribet-ribet. Intinya kalau kalian pakai potensio, isi baterai, tutup ya, pasang atomizer, setting voltasenya, wes gas ya temennya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba nyalain dulu ya temennya. Ini ya, menggunakan baterai dari Black Cell DNA. Oke, jangan sampai kebalik ya temennya. Nah, seperti ini satu dan satunya lagi. Oke, ke bawah. Nah, seperti ini ya. Kalau dia nyala, dia ada RGB-nya ternyata. Nah, kita coba mati dulu. Nah, kalau mati seperti ini ya. Kita nyalain 5 kali ya kliknya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia akan muncul RGB-nya di sini ya teman-teman. Oke. Wes ya, ini kalau kita tutup. Nah, penampakannya baterainya masih kelihatan transparan dari luar. Oh ya temennya. Nah, di sini dia kedip-kedip warnanya ungu ya temennya. Ini kalau kalian lihat ya sih ungu ya. Tapi kalau di kamera jadi putih ya. Oh ini kalau sekarang ini gue lihat ini warnanya ungu ya. Ini kalau dikedip-kedip warnanya ungu ini berarti menandakan kalau mod ini sudah ready dan baterainya full 100% atau lebih dari 80% guys. Jadi gini, untuk tanda-tanda baterai ya, kalau kalian firing dia mengeluarkan warna merah berarti dia baterainya sudah kurang dari 20%. Nah, kalau kita firing warnanya putih, dia baterainya sekitar di 20% sampai 40%. Nah, kalau kita firing baterainya di biru, dia berarti di sekitar 40 sampai 60%. Nah, kalau kita firing
baterainya lampunya ini warnanya hijau, nah itu sekitar 60-80% ya teman-teman. Jadi kalau misalnya full dia ungu, ya kurang satu dia warnanya hijau, kurang satu lagi jadi biru, kurang satu lagi jadi putih, kurang satu lagi jadi merah ya teman-teman. Nah, di sini walaupun potensio, dia tetap ada safety dari si modnya teman-teman. Kalau misalnya kalian ketekan misalnya di dalam tas, terus kalian ke fairing ya, kepencet, nah ternyata setelah 10 detik kalian fairing nggak kalian lepas-lepas, dia akan mati secara otomatis guys. Jadi kayak cut off gitu ya. Jadi untuk safety-nya seperti itu. Dan juga ada beberapa kali tanda-tanda untuk teman-teman, misalnya ini kan nggak ada layar ya guys ya. Yang sebagai tanda-tandanya adalah si indikatornya nyalanya ya temennya. Jadi kayak indikator ini yang sebagai tandanya ini ternyata no auto measure, ini apa gitu-gitu ya temennya. Nah kalau misalnya kalian klik seperti ini ya, misalnya udah ada RDA atau RTA ya temennya. Sekarang ini misalnya no auto measure ya, misalnya ya. Ini kalau diketik, nah ini klik ketik 3 kali seperti ini ya. Ini kedipnya 3 kali seperti ini, jadi dia menandakan no auto measure ya temennya. Oke. Nah kalau misalnya resistannya short gitu ya, misalnya kalau kalian coiling tapi coilingnya itu terlalu panas atau short, nah dia akan kedip juga 3 kali, tapi warnanya warna putih guys, 3 kali ya untuk kalau misalnya short ya temennya. Nah kalau misalnya too hot, misalnya kalian change vape ya, kalian nge-vape terus gak berhenti, nah itu kan dia panas guys. Nah dia juga ada indikator untuk too hotnya. Jadi kalau misalnya udah 85 derajat Celcius, dia akan kedip atau misalnya menyala indikatornya warna merah selama 5 detik ya guys ya. Ya berarti itu menandakan kalau itu too hot atau terlalu panas. Jadi kalian harus diamkan dulu selama 1 atau 2 menit, dia akan bisa beroperasi lagi ya teman-teman. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman, walaupun potensio tetap dia menggunakan chip dan chipnya juga ada safety-nya. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya teman-teman untuk mod-mod seperti ini. Cuman kalau saran gua tetap baterai yang jadi utama kalau kalian menggunakan mod voltase atau box mod seperti ini ya teman-teman. Kalau misalnya baterai kalian terkelupas dari seal-nya, dari ring atasnya, ring bawahnya, mending kalian ganti wrap-nya dulu, baru kalian pakai di sini. Kalau misalnya terjadi konsleting di dalam mod seperti ini ya, karena baterainya ya, kalau misalnya apes-apesnya ini akan apa ya, meleleh atau misalnya pahit-pahitnya bisa meledak ya temennya. Tapi kalau menurut gua, kalau kalian memperhatikan baterainya, ini akan safety ya temennya. Jadi pesan gua adalah kalau misalnya kalian lihat rumor-rumor ini bisa bahaya gitu-gitu, nah itu karena baterainya yang nggak safety guys. Itu kalian mungkin dapatnya clone, terus kebeset, kalian santai-santai aja tetap pakai. Nah dia itu bisa mereaksi ya kalau misalnya kegores. Kalau misalnya nggak ada sealnya, harus itu silvernya kalian gores, nah itu bisa terjadi kebocoran dan mengakibatkan kefatalan guys ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk edukasi dari baterainya. Oke, sekarang ini kita akan coba bereksperimen dulu. Nah kita akan coba tes ya, ini apakah ada delaynya atau enggak. Nah dan untuk performa seperti apa. Nah kita sekarang sudah menyiapkan sebuah RDA ya, kita menggunakan key RDA ya, dual coil. Kita pasang dulu di sini. Ini kalau untuk 24 mili ya, RDA 24 mili ya, ini sebenarnya maksimal di 24 guys. Kalau misalnya kalian menggunakan 26 mili gitu udah over atau misalnya lurus sama si panel-panel ini ya. Ini kalau dibuka panelnya ini udah hampir overload ya. Ini ya untuk si RDA nya. Jadi ini maksimal di 24 aja kalau menurut gua. Dan dia juga kalau misalnya menggunakan RBA, kalau misalnya kalian pakai IO nih, terus kalian mau dry burn di sini, nah dia sudah ada sistem teknologi kalau dia bisa membaca RBA dan dia juga firingnya agak sedikit ditahan ya, jadi nggak yang terlalu ngebus gitu ya temennya. Oke, nah sekarang kita akan coba kasih liquid dulu ya. Gua akan kasih liquidnya dari liquid cap panda si taruh montok, kita akan coba tetes. Setelah itu kita akan coba tes untuk performa dari botnya guys. Oh ini udah kita tetesin tuh si RDA nya. Nah ini kita akan coba menggunakan potensionya, ini kan G3 ya, kita turunin dulu ke 2,5 ya guys ya, 2,2 lah ya, 2,2. Nah oke, kita akan coba tes ya untuk dilihat atau enggaknya ya. Kita akan coba hitung ya, 1, 2, 3. Kok ada delay ya guys ya? Coba ya, kita itu lagi ya, 1, 2, 3. Ada sedikit delay ya temennya ini ya. Kalau coba nanti dieditin di slow motion ya, ini ya. Kita klik lagi ya, 1, 2, 3. Dia ada delay sekitar 0,1 sampai 0,2 detik ya guys. Dia kayak
chipnya itu kayak mikir dulu gitu loh. Pas ces ngono loh, kayak apa? Kayak dipikir dulu ini gua mau fairing atau enggak gitu ya. Maksudnya ini, nah gua tes lagi ya. 1, 2, 3. Nah kan guys, jadi gua pencet dia nggak langsung tapi dia ada kayak sedikit gitu ya, namanya kayak ada hambatan sedikit, tapi nggak apa-apa, nggak berasa guys. Kalau cuman 0,2 sampai 0,3 detik itu nggak berasa ya. Yang penting powernya. Nah sekarang kita coba tes ya, ini burnnya kayak gimana nih. 1, 2, 3. Ya guys ya, lihat ya guys ya. Ini bener-bener meletek ya, powernya powerful. Jadi dia tetap delay, tapi kalau menurut gua nggak masalah ya temennya, karena powernya cukup lumayan ya. Iya. Nah, ini ya. Kalian bisa lihat untuk performanya oke lah ya. Nah, wes ya, kita coba tes ya untuk firingnya ya. Kita tutup dulu. Kalau ditutup, masih lumayan ya temennya. Oke, kita akan coba tes temennya untuk performa dari Centaurus P200 by Lost Vape. Kita akan tesnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang ya, oke. Kita tes lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau untuk performa dia lumayan ya temennya. Oke, performanya cukup lumayan ya. Mungkin gini, kenapa dia kasih delay dulu guys ya. Kalau menurut gua delay itu penting nggak penting ya. Tapi kalau menurut gua, kalau misalnya ada delay kayak gini, pas kalian firing ya, pas kalian firing terus kalian sedot, dia tuh agak sedikit ada jedanya. Jadi nggak langsung galak terus kalian bikin kalian batuk ya temennya. Tapi lebih kayak tenggorokan kalian dikasih lemah lembut dulu ya, baru dikasih ditendang gitu ya temennya. Jadi nggak yang langsung nendang ke tenggorokan gitu ya. Oke, kita tes lagi temennya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, performanya oke ya, dengan body yang kalau menurut gua cukup eye-catchy ya. Ya, walaupun memang kalau Potensio bentuknya dengan yang lain mungkin agak mirip-mirip ya temennya. Oke, tapi kalau menurut gua salah satu Centaurus ini memberanikan diri atau berinovasi dengan modelan voltase seperti ini. Kalau gue bilang cukup diacungi jempol, karena memang kalau menurut gua performa dari chip ketika kalian ada menggunakan sistem Potensio. Jadi Potensio itu bener-bener keluaran dari chipnya, power dari chipnya di-push. Nah, di sini tercipta si P200 ini dengan performa seperti tadi yang aku bilang ya temennya. Oke, kita tes lagi. Oke, dan yang pastinya kalau menurut gua, kalau kalian menggunakan potensi seperti ini, udah pasti cloud production kalian lebih atau ngebul. Nah, sebaiknya kalau kalian menggunakan mod dengan mode voltase seperti ini, kalian jangan di tempat-tempat yang misalnya tertutup banget ya temennya, kayak sekarang ini ya. Ini tempat jadi terlalu ngebul gitu ya temennya, kecuali di kamar kalian sendiri ya itu nggak masalah, jadi nggak mengganggu orang ya temennya. Tapi kalau menurut gua si P200 ini cukup oke ya, ini rekomend buat teman-teman yang pecinta Lost Vape atau komunitas Lost Vape yang memang pengen mencoba experience dari si mod ini. Kalian bisa ceki aja langsung ya temennya. Kalian bisa cek ke store terdekat atau misalnya langsung ke ijo ya, ijo aja ya temennya. Oke, jadi seperti itu temennya untuk performanya. Ya bilang bisa diacungi jempol walaupun ada delay sedikit tapi nggak masalah. Oke, jadi ini adalah opini gua ya untuk review si P200 ini. Nah, misalnya kalau ada kurang-kurang atau misalnya cara review gua yang kurang gimana gitu, kalian bisa langsung komen di bawah ya temennya. Karena review terbaik adalah dari di kalian. Kalian bisa coba sendiri, kalian bereksperimen sendiri dengan baterai yang kalian punya sendiri, dengan catatan baterainya harus yang bener ya guys ya kondisinya, jangan yang asal-asalan untuk vape-nya ya temennya. Oke, jadi terima kasih sudah nonton video ini. Kalian jangan lupa untuk di-upgrade, di-like, di-share, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng sebelah kanan untuk tahu notifikasi video selanjutnya. Sekian dari gua Askar dari Pada Vape Store.